Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang mata kuliah topik terpilih yang diperintahkan untuk membuat sebuah video tentang topik yang saya sukai, dan kali ini saya akan memilih pengembangan game. Perkenalkan, nama saya Raka Aufar Lutfan dengan NIM 175236167 dari kelas A. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan game. Yang pertama adalah kita akan mengenal dulu apa itu game. Game itu adalah kegiatan mengambil keputusan independen untuk mencapai tujuan dalam konteks yang terbatas. Lalu, game itu adalah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik artifisial yang ditentukan oleh aturan dan menghasilkan sesuatu yang terukur. Game memiliki 4 ciri utama, yaitu memiliki tujuan, memiliki aturan, memiliki feedback, dan terdapat pemain yang berpartisipasi secara sukarela. Setelah kita mengetahui apa itu game, selanjutnya kita akan mengetahui perkembangan dari generasi game. Awal mula terciptanya game, yaitu pertama kali pengembangan game dimulai pada tahun 1950 di Universitas Manchester, Cambridge, dan Universitas Pennsylvania, serta Universitas Princeton yang menciptakan mesin IAS. Disinilah tempat bermulanya video game yang menjadi hiburan kita sehari-hari. Sejarah awal tercipta dari universitas-universitas tersebut yang mengembangkannya. Dan sebelumnya pada awal mulai tersebut, video game dibagi menjadi 3 kategori, yaitu program pelatihan dan pengajaran, program penelitian, dan juga program demonstrasi untuk menghibur masyarakat. Yang kedua yaitu kita memasuki ke zona mainframe yang diciptakan oleh Steve Russell, Martin Grates, dan Wayne Witanen pada tahun 1961. Di program yang dibuat oleh mereka tersebut pada tahun 1962, maka lahirlah game yang bernama Space War yang terinspirasi dari cerita fiksi karya Smith yang berisikan pertarungan antara 2 pesawat luar angkasa. Dan game ini dikendalikan oleh kotak kontrol yang khusus. Dan yang ketiga pada tahun 1972 hingga 1978 memasuki era-era game arcade yang pada tahun 1972 Nolan Bushnell dan Ted Dabney menyatukan misi untuk mendirikan Atari, sebuah perusahaan yang bermitra di bidang pembuatan game. Ciptaan yang pertama itu adalah game Pong, game tenis multiplayer yang menggunakan kontrol disediakan dan memerlukan koin untuk bisa memainkan game. Jadi yang anak-anak zaman sekarang biasanya main di time zone ataupun game center dan sebagainya, awal mula terciptanya itu dari konsol yang dibuat oleh Atari ini pada tahun 1972. Dan tidak hanya itu, pada tahun ini banyak juga sudah berkembang perusahaan game yang menambah banyak genre game di dunia. Contohnya game Grand Track yang diciptakan pada 1974, game Tank 1974 juga dari Atari, dan Wheels yang dikeluarkan pada tahun 1975, Gunfight 1975 juga, dan Seawolf yang keluar pada tahun 1976 dari Midway. Dan game pun memasuki masa-masa keemasannya pada tahun 1978 hingga 1982. Yang menjadi populer pada waktu itu adalah game Space Invaders yang merupakan sebuah game arcade yang muncul pada zaman ini dan pertama kali menyiapkan konsep skor dengan timer, mendapatkan nyawa tambahan jika player dapat melebihi skor minimum dan dapat menyimpan data skor tertinggi di dalam game ini. Hal ini sontak menjadi loncatan besar bagi industri game di dunia. Jadi game Space Invaders ini yang menciptakan konsep ranked bahasanya. Jadi
para player itu berlomba-lomba untuk saling berlomba-lomba untuk mengalahkan dalam game, dan yang menjadi tolak ukur pada waktu itu game ini ya yang memiliki skor terbesar, yang mencapai skor terbesar. Dan di sini pula game legendaris yang tidak asing di telinga kita, game Pac-Man juga menjadi deretan game terlaris pada saat itu yang keluar juga pada tahun 1978 hingga 1982 tersebut. Mereka menjual 60 ribu unit ke US. Dan juga ada game Coleco, sebuah game arcade yang mencapainya 550 ribu unit pada tahun 1982. Game di atas dijual dengan perangkat keras atau floppy disk, kaset, dan cartridge ROM. Kemudian game pun memasuki era kejatuhannya lah setelah tahun 1982 tersebut. Pertengahan mendekati tahun 1983, konsol mulai banyak yang bangkrut, perusahaan Amerika pun banyak yang bangkrut. Dan memasuki era kebangkitan pada 1983 hingga 1995. Keluarlah konsol game terbaru yang mengusung game 8 bit. Industri game yang merilis saat itu yaitu Nintendo Family Computer atau Famicom dan Sega SG-1000 pada 15 Juli 1983. Versi ini ditingkatkan hingga rilisnya Mark III Sega. Nah, di era ini peran joystick dan keypad sebagai pengontrol game digantikan dengan gamepad ataupun joypad. Pada tahun 1988, Nintendo mengeluarkan majalahnya yang perdana, dan juga di era ini merupakan muncul pertama kalinya game Metal Gear pada MSX2 komputer pada tahun 1989. Capcom meluncurkan Sweet Home on the NES yang merupakan game pertama game survival horror. Lalu game 16 bit muncul pada tahun 1987 yang bertahan hingga 2004. Dan game ini terus berkembang ke 16 bit, dan sistem permainan pertama yang menggunakan 16 bit ini adalah game The TurboGrafx 16, yang di sini juga pertama kali munculnya perangkat game yang menggunakan CD drive, yaitu PlayStation, yang pastinya tidak asing di telinga kita. Yang pertama kali mencetuskan yaitu PlayStation yang menggunakan CD drive. Lalu, game Sonic the Hedgehog merupakan game yang rilis pada tahun 1991 dan menyaingi game franchise Mario. Yang pasti kita juga mengetahuinya game Mario, dan SNK Neo Geo di sini adalah perangkat yang paling mahal dengan margin yang lebar dan dirilis pada tahun 1990. Dan juga karena memiliki grafik 2D yang lebih unggul dibanding yang lainnya. Kemudian memasuki era 1998 hingga 2013. Dan saya juga mengalami era ini, yang dimana era ini diawali munculnya Sega Dreamcast pada tahun 1998 yang menjadi perangkat game perdana yang dapat menggunakan sistem online. Di tahun 2000 muncul penerus PlayStation yaitu PS2. PS2 ini masih bertahan hingga sekarang, tapi mungkin sudah jarang ya, yang dapat menggunakan internet, grafik yang lebih dari pendahulunya itu PS1, dan dapat memutar video, musik, sehingga kita tidak memerlukan lagi DVD player untuk memutar DVD di rumah. Kemudian saat itu juga pertama kali ramainya game di perangkat ponsel kita hingga Nokia mulai menyalurkan minat pasar game di ponsel dengan mengeluarkan HP Engage pada tahun 2003. Di antaranya game ponsel yang muncul, game paling menjadi loncatan besar adalah game Angry Bird pada tahun 2019 dan mencapai penjualan hingga 2 juta unduhan dalam 1 tahun perilisan. Lalu pada tahun 2005 hingga sekarang, Nintendo dan PlayStation itu mengeluarkan produk terbaru mereka yaitu Nintendo DS dan PlayStation Portable.
Yang keduanya merupakan perangkat game yang dapat kita bawa kemana-mana, dan akhirnya Microsoft ikut andil dalam perkembangan game ini dan memunculkan Xbox 360, dan Sony mengikuti dengan munculnya PlayStation 3. Jadi pada tahun 2005 ini awal mula terciptanya game-game konsol yang bisa kita bawa kemana-mana yang berbentuk portable, seperti sekarang yang terbarunya mungkin ada Twitch, ya ada Nintendo Switch, Nintendo DS, dan PlayStation Portable lah yang mengawali game konsol portable tersebut. Lalu yang paling terbaru yaitu pada tahun 2012 hingga sekarang, di zaman ini banyak bermunculan perangkat-perangkat game yang berkualitas tinggi, konsol yang sangat bagus, yaitu PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch yang hingga kini dapat memainkannya di rumah. Perangkat-perangkat zaman ini pun sudah mendukung untuk memainkan game-game berat sekalipun. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan PlayStation 4, Xbox, dan Xbox One ini sungguh luar biasa. Kita pun sebenarnya dapat menggunakan konsol game ini untuk berbagai macam keperluan. PlayStation 4 pun bisa kita jadikan sebagai browser untuk YouTuber, sebagai media chatting dengan teman juga bisa. Berbagai bisa apa? Konsol pada zaman ini sudah berkembang sehingga tidak kan seperti yang kita tahu, konsol game itu hanya untuk bermain game, yang sekarang bisa digunakan sebagai berbagai macam keperluan yang bisa kita perlukan. Dan kemudian selanjutnya, game itu kemudian saya akan membahas game based learning. Jadi kita semua mungkin sebagai masyarakat Indonesia sedikit skeptis mengenai game ini. Sebagaimana kita ketahui, anak-anak sekarang banyak yang game ini bisa disalahartikan atau dijadikan hal negatif, dikarenakan bila kita terlalu berlebihan mungkin banyak efek buruknya. Tapi di sisi lain, sisi positifnya, game ini tidak hanya sebagai eh, platform untuk bermain. Jadi game ini bisa untuk pembelajaran, yaitu yang bisa disebut dengan game based learning. Yang pertama itu, game based learning ini bertujuan untuk membantu proses belajar. Dan pada game based learning ini, kekalahan digunakan untuk alat evaluasi. Jadi biasanya seperti misal game abjad huruf, game belajar membaca pada Android, biasanya ada seperti itu. Anak-anak dibiasakan untuk belajar membaca, misal mengenali visual dari huruf tersebut. Jika salah, mereka harus mengulanginya hingga mereka hafal abjad-abjad atau huruf yang akan mereka pelajari. Dan anak-anak sangat menyukai hal tersebut karena kan kita perlu mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga selanjutnya, memanfaatkan gameplay untuk aktivitas pembelajaran. Jadi kegiatan bermain itu kita jadikan untuk aktivitas belajar. Dan yang selanjutnya itu pemodelan cerita dan adegan sesuai dengan konten pembelajaran. Jadi di dalam game pun ada tokoh ataupun cerita yang bisa membantu kegiatan belajar mengajar, seperti misalnya game sejarah yang tentunya pasti memiliki tokoh dan cerita sesuai sejarah Indonesia yang bisa sebagai alat pembelajaran juga untuk anak. Yang terakhir yaitu memotivasi orang agar dapat memenangkan permainan. Di sisi lain, pembelajaran pun ada sisi funnya atau bersenang-senangnya, sehingga anak pun tidak merasa keberatan untuk menyelesaikan game tersebut. Dan di samping itu mereka dapat belajar dari game yang telah mereka mainkan. Dan di sini kita mempunyai beberapa contoh game based learning, yaitu Stomach Surgery, yaitu game belajar operasi, mengenal operasi perut.
Game ini tidak terlalu fokus kepada teknis medis secara penuh, tetapi game ini hanya mengenalkan bagaimana sih dokter, mengoperasi perut kepada anak-anak. Dan juga yang game selanjutnya itu ada Baby Potty Games. Baby Potty Games ini merupakan game yang melatih melatih anak untuk bisa training toilet, untuk belajar ke toilet, mengenalkan anak pada toilet. Yang terakhir yaitu ada juga game sejarah Indonesia, yaitu game Nusantara yang mengenalkan Indonesia melalui game-gamenya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.